Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Susanti. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari kebahagiaan dan konsep dari pembelajar. Untuk konsep bahagia sendiri, apa itu bahagia? Bahagia adalah keadaan perasaan seseorang yang sedang senang atau tentram dari segala kesusahannya, yang sedang merasa gembira dengan apa yang dia dapatkan. Lalu, siapa sih yang patut bahagia ini? Semua orang di dunia ini patut untuk berbahagia. Karena dengan bahagia kita merasa nyaman melakukan segala sesuatu hal. Terus kenapa kita harus bahagia? Ya karena bahagia itu adalah kunci dari segala kehidupan. Jadi untuk contohnya, saya sedang bahagia nih. Oh, saya akan lebih nyaman saat saya mengajarkan anak-anak di saat hati saya merasa bahagia. Seperti itu. Atau saya bahagia sekali, saya mendapatkan applause, saya mendapatkan hadiah dari orang-orang terdekat saya. Saya semakin semangat untuk mempelajari hal-hal yang baru. Seperti itu. Terus, di mana dan kapan sih kita bisa bahagia? Oke, dimanapun dan kapanpun kita bisa bahagia. Karena bahagia itu kita yang menciptakan sendiri. Bagaimana cara menciptakannya? Dengan cara kita selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di hari ini, di hari kemarin, dan di hari esok. Apa saja itu yang harus kita syukuri? Apapun, dengan kesehatan, rizki, ilmu yang bermanfaat, kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan hal-hal lain banyak sekali dari hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Seperti kita bisa mensyukuri dengan anak didik saya sudah bisa melewati materi sebelumnya. Jadi hari ini materi selanjutnya yang akan saya berikan. Hal tersebut juga bisa membuat kita bahagia. Dan disitulah kita merasa nyaman saat kita mengajarkan anak tersebut. Dan kita merasa senang saat kita akan melalui proses berikutnya untuk mengajarkan anak tersebut lagi. Oke. Terus untuk konsep pembelajar sendiri di sini, apa sih itu pembelajar? Maksudnya teman-teman, pembelajar itu kan ya belajar gitu kan. Berpikirnya seperti itu. Oke, untuk pembelajar sendiri di sini, pembelajar, arti dari kata belajar. Nah, di sini kita bisa berkesimpulan. Berarti kan pembelajar itu adalah seseorang yang selalu mau belajar dan mencari tahu sesuatu hal yang belum pernah dia ketahui. Seperti itu. Jadi kayak teman-teman yang baru mau gabung di Bimba, ya kita taunya hanya untuk mengajar saja gitu. Padahal kita harus belajar memahami anak, kita harus belajar memahami karakter anak juga, dan kita juga harus belajar menata hati kita saat bertemu anak. Jangan sampai kita sedang emosi, hati kita sedang tidak baik, terus kita bertemu anak. Pagi anak-anak, dilihatnya saja pun sudah kayak Bu guru gitu kan, pasti anak-anak langsung yang minder gitu. Sedangkan kalau misalnya kita belajar cara mengontrol emosi kita, kita belajar cara menahan ego kita. Selamat pagi anak-anak. Nah, perbedaannya jauh sekali. Seperti itulah pembelajar dengan yang tidak pembelajar. Oke. Siapa saja sih yang harus belajar di sini gitu kan? Untuk kita sebagai orang dewasa itu harus terus mau belajar. Supaya apa? Supaya kita selalu memahami karakter anak bagaimana, karakter anak A ini seperti apa, karakter anak B ini bagaimana, seperti itulah.
Makanya kenapa kita harus selalu belajar, kita harus selalu mencari tahu. Oh, jika karakter A ini cerewet, kita harus begini loh. Kita harus dengan santai loh. Kita tidak boleh emosi. Jika karakter B dia sedikit cuek, oh kita harus rajin loh bertanya. Kamu sudah makan? Tadi makan dengan nugget ya? Tadi malam bobonya sama mama ya? Dan lain sebagainya. Itu sedikit contoh. Terus untuk kenapa sih kita harus belajar? Untuk belajar ini ya, kenapa sih kita harus belajar? Sedangkan kita bisa saja melewati anak-anak tersebut. Ya udahlah, kita udah tahu karakternya gitu, ngapain juga kita harus belajar gitu kan. Oke. Perbedaannya antara pembelajar dan tidak mau belajar. Kita tidak akan mengerti, oh kalau seandainya masalah ini untuk pembelajar, oh masalah ini saya salah loh, jadi saya harus memperbaiki, jadi saya harus seperti ini. Untuk yang tidak mau belajar, kenapa ya begini? Siapa sih yang salah? Seperti itu. Dia tidak mau mencari tahu bagaimana ke depannya, tidak mau ada perubahan di dalam dirinya dia. Di mana dan kapan saja kita bisa bisa untuk melakukan pembelajar ini gitu kan. Di mana dan kapanpun kita bisa memulai. Bahkan detik ini juga kita bisa mulai menjadi pembelajar yang baik untuk anak dan anak didik kita masa depannya nanti. Yang terakhir adalah konsep pembelajar untuk bagaimana menjadi konsep pembelajar yang baik. Oke. Untuk menjadi konsep pembelajar yang baik di sini ada 7 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tahu. Tahu, iya kita harus mengetahui apa yang sedang kita pelajari, apa yang ingin kita pelajari, dan apa yang ingin kita ketahui. Yang kedua adalah paham. Kita harus memahami apa yang harus kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari, dan apa yang sedang kita ingin cari tahu. Setelah itu mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari dengan anak didik kita, dengan anak kita sendiri, dengan tetangga kita, dengan anak saudara kita. Kita harus mengaplikasikannya supaya kita semakin tahu, supaya kita semakin mengerti, dan supaya kita semakin sadar di mana dan bagaimana cara kita menjadi pembelajar yang baik ini. Lalu setelah itu kita menganalisa, oh ini yang harus saya lakukan. Setelah ini, tahap selanjutnya adalah saya harus mempelajari anak yang seperti ini. Bagaimana caranya? Kita mencari tahu dengan membaca buku, dengan melihat di video, dengan memahami karakter setiap anak yang datang ke kita. Terus sintesa dan evaluasi. Kita harus mengevaluasi juga. Apakah kita sudah benar? Apakah ada titik letak kita yang salah? Seperti itu. Lalu kita yang terakhir adalah kita harus mensosialisasikan yang sudah kita dapat dari apa yang sudah kita pelajari dengan orang tua kita, dengan adik kita, dengan saudara-saudara kita, kemudian dengan tetangga kita, dan kemudian dengan orang tua dari anak didik kita nanti. Kenapa sih kita harus mensosialisasikan gitu kan? Karena berbagi ilmu adalah pahala. Dan jika kita melakukannya dengan senang hati, insya Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Demikian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf apabila masih banyak yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.